Tahukah kamu bahwa di Pontianak, Kalimantan Barat, ada perguruan tinggi negeri berbasis Islam yang moderat, membekali mahasiswanya untuk dapat hidup berdampingan di tengah keberagaman lintas suku, bangsa, dan agama. Dan pernahkah terfikirkan olehmu bahwa kamu menjadi bagian dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Febri Romdoni, mahasiswa PPG dalam jabatan Bet 1 Al-Quran Hadis LPTK IAIN Pontianak. Tahun 2025 akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 5 MI Salafiyatul Huda 2 Kota Cirebon sebagai salah satu tugas uji kinerja pada tahun ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah luar biasa. Oke anak-anak, Bapak absen dulu ya. Ya. Cika Olivia, Hadir dulu. Jazakira Mayazwa, Hadir. Hanif Abdullah, Umairah Nur Habibah, Hadirah. Jessica Natasha, Hadirah. Alisa Jafri Nasirin, Hadirah. Umairah Masrur Wahyudi, Hadirah. Kiki Rahmawati, Hadirah. Latifah Lestari, Hadirah. Lidiani Sapitri, Hadirah. Muhammad Zarkashi Arbal, Hadir. Salwa Mayata Tamim, Hadirah. Syakira Jabina Putri, Hadirah. Walid Hasan. Mari kita berdoa bersama-sama dulu agar Walid cepat sembuh ya. Amin ya rabbal alamin. Jeva Azaria Aflah hadir. Oke, Bapak lihat di sini hanya ada satu anak yang tidak hadir. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Tolong Jeva pimpin doa. Siap. Baca doa. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan lancar, serta Allah memberikan pemahaman kepada kita semua dan kedalaman ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, nanti ada PowerPoint nih yang Bapak tampilkan ya. Tolong disimak baik-baik. Pembelajaran hari ini terkait dengan hadis ciri-ciri orang munafik. Ya, ciri-ciri orang munafik. Nah, untuk itu
Nanti kalian lihat videonya. Ya. Ya, assalamualaikum. Tolong aku bro, Kamu kenapa? Kamu di mana? aku mengalami kecelakaan parah. Sekarang aku terbaring sendirian di jalan. Tolong aku bro. Oke, aku kesana sekarang, bertahanlah. Semoga tidak terjadi apa-apa ya Allah. Di mana dia? Tidak ada apa-apa di sini. Kamu tidak apa-apa kawan? Syukurlah kamu baik-baik saja. Aku nggak apa-apa. Aku cuma ngeprank aja kok. Ngeprank? Ya, soalnya kamu sibuk terus setiap aku ajak ngopi. Ya udah, dengan begini kamu akhirnya datang kan? Cepet lagi. Masya Allah, itu sama halnya berbohong, dan bohong itu dosa. Iya, ini kan cuma candaan aja, tapi jangan berlebihan atau membiasakan berbohong. Jangan sampai kita dicap sebagai pembohong di akhirat nanti. Ini kan orang yang biasa berbohong semasa hidupnya. Tolong jangan siksa aku. Diam kan? Curang, pegang dia. Asal. Sakit, tolong sakit. Dengar, jangan sekali-kali melakukan kebohongan lagi. Iya, tapi aku hanya bercanda. Ingatlah, setiap dosa besar itu selalu diawali dengan hal-hal kecil, iseng, bercanda, coba-coba. Tapi lama-kelamaan, syaitan akan membuat tipu daya dengan membuatmu nyaman melakukan kemaksiatan. Baiklah, tolong lepaskan aku. Setelah banyak melakukan kebohongan, kamu minta dilepaskan. Tunggulah sampai dosa-dosa muammu habis di neraka. Ya. Terima kasih bro, kamu sudah mengingatkan aku. Sama-sama. Mulai sekarang jangan coba-coba membuat candaan dengan hal-hal yang salah. Baik bro. Jauhkanlah diri kalian dari kebohongan, karena sungguh kebohongan itu menunjukkan kepada kefasikan, dan sungguh kefasikan itu akan menunjukkan kepada neraka. Seseorang yang selalu berbohong dan tetap dalam kebohongan, jika ia ditulis di sisi Allah sebagai seorang pembohong. Nah, ya, setelah kalian melihat video tadi, apa perasaan kalian setelah melihat video tersebut? Ada yang bisa mengungkapkan? Ya, Aprin, gimana Aprin? Kecewa. Kecewa, kenapa kecewanya? Karena udah kasih tapi dibohong. Betul, tadi ya kita melihat sendiri nih temennya ngeprank. Ternyata begitu yoga antusias untuk pengen nolong, ternyata bohongan, pasti kecewa. Terus ada lagi yang bisa mengungkapkan apa yang dirasakan? Ayo Sarawak. Gak mau bohong lagi Pak. Gak mau bohong lagi, kenapa? Nanti lidahnya dipotong. Nanti lidahnya dipotong. Bagus, luar biasa. Itu akibat dari suka berbohong. Allah akan cap orang tersebut sebagai ahli berbohong. Dan itu naudzubillah nantinya akan masuk neraka selama-lamanya. Oke, nah, dalam pembelajaran hari ini kita akan belajar untuk menjawab 3 hal ini. Yang pertama, arti munafik dalam Islam. Kira-kira ada nggak yang bisa jawab untuk pertanyaan pertama, Bapak? Bermuka dua. Munafik itu bermuka dua, betul. Tepuk tangan dulu buat Tina. Ya, munafik dalam bahasa Arabnya nifak. Nifak itu artinya pura-pura. Orang yang pura-pura biasanya di depannya baik, di belakangnya jahat. Itu namanya bermuka dua. Kemudian, mengapa sih seseorang itu bisa disebut munafik? Ada yang bisa jawab? Pak, aku Pak. Ya. Berbohong Pak. Berbohong, munafik berbohong. Betul, itu salah satu ciri dari orang munafik. Ya, satu berbohong, kedua Dusta. berdusta, sama dengan berbohong. Yang ketiga, dua dulu mengingkari janji. Yang ketiga berkhianat. Betul, luar
biasa. Terus, bagaimana cara kita agar tidak menjadi orang munafik? Menepati janji. Menepati janji. Betul, kebalikannya dari sifat-sifat munafik. Nah, sekarang anak-anak, tujuan kita pembelajaran hari ini adalah untuk memahami hadis tentang ciri-ciri orang munafik dan berkomitmen untuk menjadi anak yang jujur, yang menepati janji dan menjaga amanah. Paham sampai sini? Paham. Oke. Kemudian mari kita bersama-sama membaca hadis yang akan kita pelajari hari ini, yaitu hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Bapak dulu, baru kalian. An Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ayatul munafiqi salasun. Idza haddasa kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza tumina khana. Muttafaqun alaih. Coba kita baca artinya bareng-bareng. 1, 2, 3. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik ada 3. Apabila berbicara ia berdusta, apabila ia mengingkari, dan apabila diberi amanah ia berkhianat. Muttafaqun alaih. Artinya hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi berdasarkan hadis ini ternyata Rasulullah mengungkapkan 3 ciri orang munafik. 1, pembohong. 2, mengingkari janji. Yang ketiga, mengkhianati amanah. Makna dan konteks hadis. Lihat, dusta itu berbahaya. Kenapa sih kok kita berbohong terus berbahaya? Pertama, dusta membuat pelakunya celaka dan masuk neraka. Tadi, ya kan? Video yang kalian lihat tadi kan? Itu contoh kalau orang yang suka berbohong akan dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, bahaya ingkar janji. Apa sih bahayanya ingkar janji itu? Ingkar janji itu akan merusak kepercayaan orang lain. Kira-kira setelah tadi di-prank, ya, kemudian orangnya akan percaya lagi tidak sama dia? Tidak, ya. Atau contoh lagi, itu tadi karena berbuat dusta. Ini ingkar janji. Albar, besok mainnya ke rumahku, ditungguin lama pisan, nggak datang-datang. Kira-kira nanti temannya itu nyuruh Albar main ke rumah lagi nggak? Enggak. Itulah namanya merusak kepercayaan dan hubungan. Terus kerugian khianat yang ketiga, yaitu apa? Khianat itu menghancurkan amanah dan merugikan orang lain. Ya, kalau kita dititipi uang, kemudian, tolong uangnya disampaikan ke Ibu Ani misalkan. Tiba-tiba uangnya tidak disampaikan ke Ibu Ani, malah dipakai jajan. Nah, itulah nanti kira-kira ibu kalian marah nggak? Marah. Ibu Aninya marah nggak? Marah. Itulah namanya berkhianat. Oke, Bapak akan jelaskan contoh sederhana ciri-ciri munafik. Pertama, berbohong. Contohnya mengatakan kepada guru bahwa sudah mengerjakan PR padahal belum. Cum di sini yang pernah. Oke, terima kasih karena sudah jujur. Tapi setelah ini kalian harus tidak berbohong lagi. Yang kedua, contoh berbohong, mengaku tidak makan permen padahal bungkusnya ada di kantongnya. Ya. Sampai sini paham? Terus yang kedua, mengingkari janji. Contohnya, janji kepada teman akan membawa pensil. Nah, biasanya teman itu bilang,
besok bawa ya pensilnya ya, saya pengen pinjam. Ternyata ketika besoknya diminta, mana pensil yang saya minta tadi? Oh lupa, nggak kebawa. Akhirnya orang tadi sedih dan sebagainya. Nah itu. Terus yang kedua, berjanji kepada orang tua akan belajar malam, tapi malam bermain. Nah ini kebiasaan nih. Banyak ya di antara kita yang melakukan hal itu. Yang ketiga, berkhianat. Contohnya dititipkan buku oleh teman, tapi malah dipinjamkan ke orang lain tanpa izin. Akhirnya bukunya rusak dan tadi hubungannya akan retak, tidak mau bermain lagi, dan banyak bisa akibatnya ya, banyak banget akibatnya. Terus yang kedua, guru memberi tugas kelompok tapi tidak ikut mengerjakan dan membiarkan teman lain bekerja sendiri. Nanti kita akan membuat kelompok, tapi tolong jangan ada yang berkhianat. Nah, semuanya harus mengerjakan, ikut berdiskusi. Nah, bahaya sifat munafik tadi, Allah menjanjikan neraka paling bawah bagi orang munafik. Apa dalilnya? Nah, surat An-Nisa ayat 145. Ya. Itu orang munafik berada di neraka paling bawah tanpa penolong. Enggak ada penolong sama sekali. Ya, terus takdirnya orang munafik itu selamanya. Nauzubillah min dzalik. Karena apa? Karena penipuan dan kebohongan yang telah dilakukan semasa hidupnya. Nauzubillah min dzalik. Satu lagi, cara menghindari sifat munafik. Satu, perbanyak ibadah seperti sholat. Cuma di sini yang sholatnya udah 5 waktu. Oke, berarti banyak yang belum nih. Selesai pembelajaran ini, kalian harus lebih giat lagi untuk sholat 5 waktu. Yang kedua, istighfar. Bagaimana bunyinya istighfar? Astagfirullahaladzim. Yang ketiga, zikir secara rutin. Pengen la ilaha illallah, pengen alhamdulillah, pengen subhanallah. Yang penting pertama, perbanyak ibadah. Kalau ibadah sudah banyak, insya Allah sifat-sifat munafik hilang dari diri kita. Yang kedua, bergaul dengan orang soleh. Ya, banyak kan teman, ada teman yang ngajak kita untuk apa? Untuk berbohong. Dan teman-teman kayak gitu nggak usah diikutin. Ya, bertemanlah dengan teman yang mengajak ke kebaikan. Kenapa? Kita akan mendapat pengaruh positifnya dan teladan yang baik dari teman tersebut. Yang ketiga, kita harus biasa berakhlak yang baik, yaitu berperilaku jujur, menepati janji, dan menjaga amanah. Ya. Oke. Sampai sini paham? Ya. Pembelajaran selanjutnya untuk menambah pemahaman kalian, Bapak punya quote, punya kata-kata luar biasa untuk hari ini terkait dengan hadis ciri-ciri orang munafik. Ada 15 quote yang Bapak sudah sediakan di meja. Nanti kalian ambil satu-satu, pastikan quote itu bermakna dan sampaikan kepada teman-teman kalian dengan penuh semangat. Ya, caranya gimana? Caranya salam dulu, kemudian namanya siapa, lalu ucapkan dengan penuh semangat. Siapa yang berani duluan? Oke, Tina, silakan ambil quote-nya yang menurut Tina luar biasa. Di kelas Pak Doni selalu penuh canda, belajar sambil bermain sungguh luar biasa. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Nama saya Tina. Ingat, dusta itu satu kali, kepercayaan hilang berkali-kali. Waduh, tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih, silakan duduk. Ini ada quote hari ini. Ingat, dusta satu kali, kepercayaan hilang berkali-kali. Kalian masih ingat nggak? Ada satu kisah petani ya, yang ketika hari pertama dia bilang, tolong ada serigala. Ya kan?
Nah, setelah itu apa? Masyarakatnya kesana semua pengen nolongin, ternyata datang di sana tidak ada serigalanya. Hari kedua sama seperti itu. Tolong ada serigala. Akhirnya masyarakat karena takut ada yang dimangsa oleh serigala, akhirnya ke situ lagi, ke tempat itu lagi, dan ternyata tidak ada serigalanya. Untuk ketiga harinya petani itu beneran ada serigala, dan akhirnya dia bilang tolong ada serigala. Masyarakat tidak percaya lagi. Itu kenapa? Karena dusta satu kali, kepercayaan hilang berkali-kali. Luar biasa. Nah, siapa lagi mau maju? Ya, Hanif, silakan maju Hanif. Pinter. Ambil quote yang terbaik untuk disampaikan ke teman-temannya terkait pembelajaran hari ini. Oke, salam dulu, kemudian nama, dan ucapkan quote dengan semangat. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah, saya akan membacakan kata-kata. Siapapun yang jujur, Allah akan mengangkat derajatnya. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Dan ini quote yang dipilih oleh Hanif Abdullah tadi, siapapun yang jujur Allah akan angkat derajatnya. Siapa yang pengen jadi anak yang jujur? Luar biasa. Allah akan angkat derajat kita dengan derajat yang tinggi. Kalau orang sudah jujur, insya Allah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Oke, siapa lagi yang berani maju? Ya, apa? Silakan ambil satu quote yang menurut abang tak terasa bagus. waktu berlalu begitu cepatnya. Tak Doni, guru yang asyik, belajar seru, tak pernah panik. Dengan game ilmu pun mengalir, kami belajar tapi juga gembira. Oke anak-anak, pembelajaran selanjutnya yaitu kita berdiskusi agar pemahaman kita lebih baik lagi, itu bisa mengaitkan materi ini dengan kehidupan sehari-hari. Ya, silakan buat kelompok, satu kelompoknya 5 orang, dimulai dari sekarang. Oke anak-anak, Bapak punya lembar diskusi kelompoknya, Bapak akan bagikan. Ya, silakan pahami soal-soalnya, kemudian isi dengan diskusi. Enggak. Yang pertama kalian harus lakukan adalah menulis nama kelompoknya masing-masing. Tulis namanya. Kemudian apa contoh nomor 1? Apa contoh sederhana seseorang berdusta dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya, tulis aja contohnya. Yang kedua, berikan contoh seseorang yang mengingkari janji kepada teman atau
Apa contoh sederhana seseorang berdusta dalam kehidupan sehari-hari? Aku berbohong saat bilang akan OTW padahal masih rebahan. Berikan contoh seseorang yang mengingkari janji kepada teman atau sekeluarga. Jawabannya, aku berjanji pada temanku sore ini akan pergi ke rumahnya, tapi aku tidak pergi ke rumah. Contoh-contoh seseorang yang diberi amanah tapi berkhianat. Aku disuruh ibuku untuk memberikan uang kas kepada bendahara, tetapi uangnya aku pakai untuk jajan. Mengapa menurutmu ada orang yang berdusta, ingkar janji, atau khianat amanah? Karena keimanannya rendah, tidak bergaul dengan orang yang soleh. Bagaimana cara agar kita bisa menghindari sifat munafik dalam kehidupan sehari-hari? Memperbanyak ibadah, bergaul dengan orang soleh, membiasakan diri berbuat baik, seperti jujur, menepati janji, dan amanah. Tepuk tangan semuanya. Luar biasa tadi ya, hasil diskusi dari kelompok 3 itu sudah mampu mengaplikasikan pembelajaran hari ini dalam kehidupannya nyata. Ya, mulai tadi bilang, apa sih contoh sederhana seseorang berdusta dalam kehidupan sehari-hari? Bilang OTW padahal masih rebahan. Yang kedua, contoh seseorang yang mengingkari janji pada temannya, pengen ke rumah temannya sore, ternyata tidak. Yang ketiga, contoh seseorang yang beri amanah. Nah, kita biasanya tahu kan, di bendahara itu ada kas. Nah, dikasih uang sama ibunya untuk memberikan uang itu ke bendahara, tetapi uangnya untuk jajan. Terus, yang luar biasanya tadi, jawaban di nomor 4 dan nomor 5. Mengapa menurutmu ada orang yang berdusta, ingkar janji, atau mengkhianati amanah? Betul, luar biasa. Salah satunya adalah keimanan yang kurang. Keimanannya tidak kuat. Terus tidak atau jarang bergaul dengan orang soleh. Yang kelima, bagaimana caranya agar kita bisa menghindari sifat munafik? Itu luar biasa. Jawabannya bagus banget. Tadi memperbanyak ibadah, kemudian bergaul dengan orang soleh, dan yang ketiga membiasakan diri untuk berbuat baik seperti jujur, menepati janji, dan amanah. Tepuk tangan buat kita semua. Oke anak-anak, mulai bosan kan? Yuk kita berdiri dulu semuanya. Berdiri dulu. Nah, ya. Berdiri dulu. Sudah? Arahkan ke bawah. Oke, kita main olahraga dulu sebentar ya. Nah, Bapak praktekkan dulu. Tadi aha oh. Kalau Bapak bilang munafik, gak lempar. Karena kami jujur, menepati janji, dan yuk 1, 2, 3 munafik. Oke, Bapak ada lembar refleksi diri. Silakan isi dengan jujur ya. Ini ada pertanyaan nih, masing-masing diisi dengan jujur. Sesuai dengan kenyataan ya. Melatih kejujuran kalian. Sok silakan diisi. Itu ada beberapa inian ya, pertanyaan.
Aku pernah diizinkan kepada orang tuaku untuk sholat, tetapi aku main. Dan yang lain. Gimana anak-anak? Sudah semua belum? Kalau sudah, silakan dikumpulkan di atas meja. So, dari mulai apa sini nggak apa-apa. Tumpuk aja tumpuk. Oke, anak-anakku, Bapak punya kartu komitmen nih untuk menambah pemahaman kalian agar menghindari sifat munafik. Silakan ya, diwarnai dan ditulis janji kalian. Ditulis nama, tanggal, aku berjanji kepada Allah dan diriku. Silakan diwarnai. Nama, tanggal, kemudian di sebelah paling bawah itu hari ini aku berjanji untuk. Nah, apa? Kamu boleh janji di situ, yang banyak boleh di situ membohongi aja. Kalau sudah diisi, silakan diwarnai. Gimana anak-anak? Kartu komitmennya udah selesai belum? Kalau sudah selesai, sebagai bentuk komitmennya agar menjadi lebih baik lagi, mari kita tempelkan ke pojok anti munafik yang Bapak sudah sediakan. Silakan satu-satu maju, kemudian tempelkan. Anak-anak, setelah kalian menempelkan kartu komitmen di pojok anti munafik, mari kita bersama-sama untuk mengucapkan komitmen bersama. Ya, 1, 2, 3. Kami berjanji kepada Allah untuk selalu bertahan jujur,
Alhamdulillah. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Sebelum Bapak tutup, apa nilai utama yang kalian pelajari hari ini? Tadi kalian sudah mempelajari ciri orang munafik. Sebutin. 1. Jika berbicara dia berdusta. 2. Jika berjanji dia mengingkari. 3. Jika diberi amanat dia berkhianat. Dan kalian semua tadi sudah bisa mengaplikasikan pembahasan yang kita pelajari hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dari hadis ini kita memahami bahwa kejujuran, menepati janji, dan menjaga amanah adalah nilai-nilai utama yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Kita juga menyadari bahwa bersikap jujur dan amanah bukan hanya membuat orang lain percaya kepada kita, tetapi juga merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tanda iman yang benar. Oleh sebab itu, kita berkomitmen tadi untuk selalu berkata jujur dalam keadaan apapun, menepati janji yang sudah ditetapkan, yang sudah diucapkan, menjaga kepercayaan dan tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kita. Dengan begitu kalian akan menjadi anak yang berakhlak mulia, tidak munafik, dan disayang Allah serta Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum Bapak tutup, Bapak punya motivasi nih yang luar biasa untuk kalian semua. Anak-anak kelas 5 yang Bapak sayangi dan cintai, hari ini kita belajar bukan cuma ilmu, tetapi juga nilai kehidupan. Hadis ini mengajarkan kita bahwa orang munafik itu dibenci oleh Allah, dan kita tentu tidak ingin menjadi seperti itu. Kalau hari ini kalian pernah bohong, besok jadilah anak yang jujur. Kalau hari ini kalian lalai menepati janji, besok tunaikanlah. Kalau hari ini kalian suka mengelak dari amanah, besok ubahlah. Karena siapa yang jujur, dia akan selamat. Siapa yang menjaga amanah, dia akan dipercaya. Dan siapa yang berani berubah, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah belajar bersama. Kalian luar biasa, dan Bapak percaya masa depan kalian semua akan luar biasa juga. Tepuk tangan buat kita semua. Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi. Mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah.